Salam inspirasi. Kembali lagi bersama kami SCPD Channel, Be Inspiring Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada sobat inspirasi sekalian. Kali ini kami berada di studio SCPD Channel dan telah kehadiran seorang tokoh inspiratif, tokoh yang memilih jalur agama sebagai pilihan hidupnya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Yassin SQ MAG, pendiri sekaligus pengasuh dari Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Fantastis. Namun sebelum berbincang dengan beliau, kami minta kepada sobat inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi inspirasi dengan cara subscribe YouTube kami SCPD Channel, tonton sampai selesai, like, komen, dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak yang mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan update info terbaru dari kami. Layanan SCPD Channel juga bisa dinikmati melalui aplikasi musik online Spotify dan juga Apple Podcast. Kali ini kami kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa sekali, pendiri sekaligus pengasuh daripada pesantren Tahfiz Quran Pondok Pesantren Fantastis Depok, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Yassin. Baik, langsung saja kita eksplor lebih jauh mengenai sosok inspiratif kita kali ini. Pak Ustadz sudah siap saya untuk diwawancara? Siap, Pak Irwan. Siap ya. Pak Ustadz, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, Pak Ustadz lahir di mana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada SCPD Channel yang telah mengundang saya pada kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang tentang tema-tema inspiratif. Tadi sudah ditanyakan sama Pak Irwan bahwasannya saya lahir di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Berapa bersaudara Pak Ustadz? Ada 8 saudara, yang meninggal ada 4 orang, yang hidup 4 orang. Baik. Selanjutnya mohon Pak Ustadz ceritakan sejarah masa kecilnya Pak Ustadz saat sejak menempuh sekolah-sekolah SD atau sekolah kanak-kanak, kira-kira apa saja yang Pak Ustadz lakukan dan bagaimana tentunya didikan orang tua sehingga Pak Ustadz bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya, terima kasih Pak Irwan. Saya memang lahir dari orang tua yang dari petani. Kemudian hidup saya waktu kecil itu sama seperti bolang. Ya, pernah nonton ya? Bolang, bolang yang ada. Si bolang ya. Bolang. Nah, jadi hidup saya lihat, dia dalam artian semua kehidupan di desa itu saya coba. Nangkap burung, main layangan, cari ikan, bulut, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sesibuk apapun saya waktu masa kecil, sejak sekarang bisa dikatakan belum pernah yang namanya meninggalkan ngaji, kemudian tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ya, bahkan waktu saya di kelas 3 sanawiyah, saya sempat diangkat menjadi muazzin oleh pengurus masjid, Masjid Nurul Hakim Desa Bolo. Desa Bolo ya. Ya, masjid yang sangat besar sekarang ya. Artinya bahwa didikan tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan agama dan juga tentang ilmu Al-Quran ini telah dimulai daripada madrasah keluarganya Pak Ustadz itu sendiri ya? Ya. Baik dari orang tua ataupun lingkungan sekitar atau bagaimana? Kalau bicara latar belakang orang tua saya itu memang sudah haji dua-duanya, tapi kalau konsentrasi di bidang Al-Quran masih
bisa dikatakan terbatas. Nah, oleh karena keterbatasan orang tua itulah kemudian saya termotivasi untuk belajar Al-Quran. Sehingga setelah tamat sanawiyah, kemudian saya melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat di Mataram. Jadi sekolahnya di Lombok selanjutnya ya? Sekolahnya di Lombok. Jadi karena melihat latar belakang orang tua yang tidak konsen ya, tidak begitu konsen terhadap Al-Quran, kemampuan Al-Quran, tapi kita dididik ya untuk konsen ya. Ibarat kata kami boleh seperti ini, tapi anak-anak harus lebih maju gitu. Karena orang tua saya itu ya hanya lulus SD gitu kan. Kemudian memang kerjanya sehari-hari sebagai petani. Itu bapak dan ibu saya. Ya, artinya bahwa yang saya tahu ya Pak Ustadz, yang saya tahu bahwa di Desa Bolo itu begitu banyak kori-kori. Hingga hari ini pun kita sama-sama tahu bahwa kori yang paling banyak lahir dari Bima itu adalah kori dari Desa Bolo itu sendiri. Ya. Dan salah satunya adalah mungkin Desa Bolo, salah satunya yang kita kenal adalah saudara Samsuri. Apakah itu juga bagian Pak Samsuri itu? Samsuri juga apakah Samsuri Firdaus juga apakah merupakan sebenarnya teman atau muridnya sendiri tuh Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Memang keberhasilan yang saya rasakan sekarang itu selain doa dan motivasi dari orang tua, juga ada di Bolo itu ada sepupu kami namanya Tuan Guru Kiai Haji Husni Ismail. Dia adalah seorang imam di Masjid Istiqlal yang sejak itu namanya begitu luar biasa, sehingga kami waktu sanawiyah, waktu SMP begitu melihat kesuksesan beliau, kemudian kemampuan baca Al-Qurannya dengan luar biasa, suaranya juga bagus, kemudian karirnya juga cukup terkenal, ya kan? Nah, sehingga kami waktu kecil tuh ingin mengikuti jejak beliau. Nah, dari motivasi itulah kemudian saya masuk pesantren. Nah, setelah masuk pesantren, ya tamat tahun 2000, kemudian langsung melanjutkan jejak Tuan Guru Kiai Haji Husni Ismail, masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Terus berjalan. Nah, terkait dengan Ustadz Samsuri, saya ini memang apa ya dikatakan lebih cenderung kehidupan itu arah sosialnya yang lebih menonjol, ya kan? Sehingga saya bisa mengatakan salah satu sebab Allah mengirim Ustadz Samsuri di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Fantastis itu adalah berkat jiwa sosial kita. Jadi jauh sebelum saya mengenal Samsuri Firdaus itu adalah saya pernah datang ke rumahnya, meminta beliau untuk mengisi ya acara MTQ Nasional Mahasiswa waktu itu di UI gitu kan. Nah, kemudian pada sekitar 3 tahun yang lalu ternyata Allah menakdirkan Samsuri ini masuk ya UI ya, Universitas Indonesia. Dan karena lokasi pesantren yang saya pimpin itu lokasinya dekat dengan UI, maka Allah takdirkan ya Ustaz Samsuri ini bisa tinggal bersama dengan saya di PTQ Fantastis dan juga menjadi ya guru tilawah di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Fantastis. Nah, Oke, kembali ke Pak Ustadz sendiri. Tadi saat selesai sekolah di Bima, kemudian melanjutkan sekolah di Lombok, Ya. memperdalam ilmu Al-Quran di Lombok. Setelah dari sana, Pak Ustadz kemudian menyelesaikan sekolah di Lombok, apakah merantau langsung ke daerah lain atau menikah dulu atau bagaimana selanjutnya Pak Ustadz? Ya. Saya tahun 2000 itu tamat Madrasah Aliyah, kemudian langsung ke Jakarta, masuk perguruan tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, dalam perjalanannya memang di PTIQ itu salah satu
syarat untuk menjadi sarjana itu harus menghafal Al-Quran 30 juz. 30 juz? Harus hafal Al-Quran 30 juz. Jadi Pak Ustadz sekarang sudah hafal 30 juz? Insya Allah masih dalam proses terus untuk melancarkan hafalan Al-Quran 30 juz. Latar belakang saya kan bukan seorang hafiz Al-Quran, tapi motivasi saya untuk menghafal Al-Quran itu begitu kuat, sehingga dasar saya waktu aliyah itu saya memiliki hafalan beberapa juz, termasuk juz 30, kemudian juz 1, kemudian ada surat-surat tertentu. Itulah yang kemudian dari modal saya untuk masuk perguruan tinggi Al-Quran. Nah, berbeda dengan teman-teman yang lain, mereka itu harus sengaja menghafal Al-Quran dulu setelah tamat aliyah, kemudian mereka menghafal 1-2 tahun, setelah tamat 30 juz, kemudian baru masuk perguruan tinggi Al-Quran. Saya enggak, jadi menghafal Al-Quran sambil kuliah. Sambil kuliah. Dan bisa dikatakan sambil mencari ma'isyah. Mencari, ya kalau ada undangan ceramah ya kita ceramah, ada yang undang kori ya kita kori. Jadi seperti itu. Oke, Pak Ustadz, tadi ada satu pertanyaan yang memang di belakangnya juga tadi kait dengan apakah saat kuliah itu sudah langsung menikah, berkeluarga, atau setelah selesai sekolah kuliah baru berkeluarga dan membina keluarga dan punya anak, atau bagaimana? Saking saya merasa kesulitan untuk untuk belajar ya, kuliah sambil menghafal Al-Quran, sampai waktu semester 7 saya cuti kuliah. Ya, saya memanfaatkan waktu cuti itu untuk menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Mamba'uf Rukun Leuliang Bogor, 1 semester, dan itu juga belum selesai. Maksudnya dari PT IKI cuti kuliah 1 semester, kemudian pindah untuk belajar Al-Quran, fokus menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Mamba'uf Rukun Leuliang Bogor. Dan waktu itu saya mendapatkan 23 juz, ya kan? Kemudian saya melanjutkan lagi, ya, kuliah. Tidak lama seperti itu saya kok kepikiran pengen menikah gitu kan. Akhirnya saya, ya karena sejak mahasiswa itu saya sering menjadi imam di banyak masjid, kemudian ceramah di banyak masjid, baik itu untuk khotib Jumat ataupun imam dan ceramah taraweh. Akhirnya di semester itu, pas saat saya kuliah di semester 7, saya ditawarkan menjadi imam di Masjid Raya Nurul Hidayah Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Nah, ternyata buahnya itu ketika saya mengabdi dari imam di Masjid Raya Nurul Hidayah tersebut, ternyata jodoh saya ada di situ. Ada di Masjid Raya Nurul Hidayah Tanah Kusir. Ya, dia sebagai remaja masjid. Remaja masjid. Ya. Ini jodohnya ini atau istrinya ini berasal dari daerah yang sama, dari Bima, atau memang orang di sekitar situ, atau bagaimana? Istri saya itu aslinya bapaknya Jawa. Ya. Ibunya campuran Jawa Betawi, tapi lahir di Tanah Kusir. Ya, dia alumni. Saya memilih dia itu karena dia guru. Ya, alumni UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, sekarang bersama saya ya, jadi dosen agama di Universitas Indonesia. Jadi sama-sama mengajar juga di Universitas Indonesia. Dulu jadi guru di SDIT Aulia. Nah, pada saat saya bikin pesantren itu gaji besar sekali. Jadi bisa dikatakan penghasilan istri saya bisa dari 6 sampai 10 juta. Ya, berikut dengan sertifikasinya, dengan ngajar-ngajar privatnya. Tapi ketika saya bikin pesantren, saya minta sama istri saya, ya tinggalkan saja ngajarnya, kemudian bantu saya untuk mengelola pesantren. Ini ngajar, pengertiannya ngajar privat atau diangkat sebagai dosen di UI atau bagaimana? Kalau di UI itu, jadi setelah kita punya pesantren, saya menyarankan kepada istri saya untuk kuliah S2 di PT IKI. Nah, kemudian lulus 2 tahun, kemudian ada lowongan di UI. Ya, kemudian melamar, alhamdulillah diterima sebagai dosen agama di UI. Masya Allah. Ya, karena waktu itu kan saya selain sebagai dosen agama juga sebagai dari tahun 2011 hingga 2020 saya sebagai imam tetap di Masjid UI. Imam dosen tetap pula kan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu kaitan dengan hasil perkawinan ini, apa sudah memiliki putra dan putri?
Alhamdulillah saya memiliki 3 orang putra. Yang pertama kelas 3 SMP, kemudian yang kedua kelas 6 SD, dan yang ketiga kelas 1 SD. Ini Pak Ustadz, biasanya kan kalau Ustadz ini kan banyak ilmu agama, paham ilmu agama gitu ya. Apa Pak Ustadz ingin menambah mungkin istri, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mungkin begitu Pak Ustadz? Kita hidup ini kan berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah takdirkan 1, kita terima saja, nggak usah terlalu banyak. Terlalu banyak macam-macam gitu. Tadi ada asal jaga ini pertanyaannya. Ya kan namanya juga kan begitu Pak Ustadz kan, siapa tahu ada keinginan seperti itu. Host juga punya keinginan Pak Ustadz. Iya, host punya keinginan, makanya saya mau mencari ilmu nih, barangkali Pak Ustadz bisa lebih awal melangkahi dulu, nah baru nanti saya belajar, kan begitu Pak Ustadz. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Hal itu sih tanyakan ke ahlinya. Oh gitu. Enggak, saya nggak bertanya, saya bukan begitu. Memang niatnya memang ingin belajar juga kan. Baik Pak Ustadz, ini kan saya sebagai sahabat dan juga keluarga besar masyarakat Bima di Jakarta, ini mendengar Pak Ustadz ini kan tadi juga sudah jelaskan berkarir sebagai dosen di Universitas Indonesia. Nah, sekarang Pak Ustadz saat ini sedang mengasuh dan juga sebagai pendiri daripada pondok pesantren Tahfiz Quran Fantastis Depok. Ya, kira-kira seperti itu Pak Ustadz ya. Itu ide ini berawal dari mana sebenarnya? Kok bisa mendirikan pesantren, dan bagaimana keadaan daripada pesantren itu saat ini? Ya, terima kasih. Saya semenjak mondok di Nurul Hakim Kediri Lombok Barat itu, memang dari situ sudah tertanam niat ya, bagaimana caranya suatu saat memiliki pesantren sendiri. Sampai-sampai setelah tamat itu, selama saya kuliah di PT IKI itu, kalau melihat tanah-tanah yang strategis, yang lokasinya bagus, itu selalu terbayang. Aduhai, kalau seandainya tempat seperti ini ya dijadikan sebagai tempat pondok pesantren, itu terus ya kan, sehingga tertanam niat. Jadi kuat ini niat tertancap dalam hati ya untuk memiliki pondok pesantren. Nah, tersugesti gitu ya, tersugesti ingin punya di situ. Betul ya. Sampai-sampai waktu itu setelah saya nikah, saya ditawari menjadi mimpin sebagai sebagai pimpinan pondok pesantren Insan Mubarak. Ya, sebagai muslimnya. Sebagai muslim di SMPIT Insan Mubarak Joglo. Di situ saya merintis awal dengan teman-teman. Kemudian setelah berjalan ya, kemudian saya juga tidak lama di situ. Kemudian saya ditawarkan menjadi guru tahfiz di SD Al-Bayan Islamic School. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya terus itu banyak orang yang mengajak saya untuk berkiprah di dunia pesantren. Ya, saya bergabung di sana. Ya, kemudian ikut membesarkan pesantren teman-teman, yang pada akhirnya saya memberanikan diri ya dari pengalaman yang ada, ilmu yang dimiliki, kemudian semangat yang terus membara ya, pada akhirnya untuk mendirikan pesantren. Pada akhirnya pada tanggal 1 Juni 2016 saya membuka pondok pesantren Tahfizul Quran Fantastis. Namanya agak berbeda dengan pesantren pada umumnya barangkali ya. Baik Pak Ustadz, ini kan mendirikan pesantren. Berbicara mendirikan pesantren, tentu harus dimulai dari bagaimana caranya mendirikan pesantren itu. Di sana kan harus ada tanah, kemudian gedung. Nah, ini kan butuh biaya yang besar Pak Ustadz. Kira-kira Pak Ustadz memulai mendirikannya dari mana, atau biaya dari mana, atau kira-kira bagaimana prosesnya sehingga bisa mendapatkan atau mendirikan pesantren yang sekarang mungkin santrinya sudah sangat banyak. Tolong Pak Ustadz bisa ceritakan ini lebih jauh agar bisa juga menjadi inspirasi bagi kami-kami atau yang lainnya, atau mungkin ada ilmu khusus amalan yang bisa Pak Ustadz bagi kepada kami
bagaimana sebenarnya kok bisa mendirikan pesantren ini? Dari mana biayanya? Kan butuh biaya besar begitu Pak Ustaz. Ya, Pak Irwan. Ya. Ketika saya ditanya ada pertanyaan seperti ini, membuat hati saya itu terenyuh. Jadi saking pengennya saya dulu itu ingin punya pesantren, saya sampai berani meninggalkan banyak tugas saya. Kemudian di sebelum bulan Juni 2016 itu saya menyewa rumah warga, tepatnya itu di belakang UI di Kukusan, Beji, Kota Depok. Ada rumah, bisa dikatakan rumah kumuh, ya. Kemudian saya sewa 15 juta. Saya tidak memiliki uang sama sekali, karena waktu itu saya kuliah S2 juga. Pengeluaran saya sangat besar. Kemudian cicilan rumah juga, kemudian cicilan kendaraan, laptop, semua kayak saya cicil, ya kan. Sehingga alhamdulillah karena saya sebagai pegawai UI waktu itu, saya diberikan pinjaman dari koperasi. Nah, saya ingat ya, pinjaman saya itu 15 juta. Dan 15 juta itu saya cicil itu bayaran rumah itu 5 juta. Kemudian saya bayar dulu 5 juta, kemudian sisanya itu saya manfaatkan buat merenovasi atau memperbaiki rumah tersebut. Memang dalam perjalanannya saya pengen sekali ya punya pesantren itu, kalau bisa ada santrinya. Santrinya itu kalau bisa ada santri cilik yang usia SD sekitar 10 orang saja, yang laki-laki. Alhamdulillah ada yang daftar laki-laki ya, termasuk anak saya itu ya, 10 orang dengan anak saya pindahin juga. Kemudian saya minta sama Allah, ya Allah kirimkan ya Allah hamba-hambamu yang menghafal Al-Quran di tempat yang sederhana ini 20 orang saja ya Allah. Saya buka program 3 bulan menghafal Al-Quran, 3 bulan sampai 6 bulan. Itu yang daftar lebih dari 100 orang. Yang daftar kali Yang daftar waktu itu lebih dari 100 orang coba. itu orang sekitar atau seluruh Indonesia. Perwakilan saya, karena saya minta ya Allah kirim hamba-hambamu untuk bisa belajar Al-Quran di tempat yang sederhana ini, yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Benaran Allah kabulkan. ya. Akhirnya saya seleksi dari lebih dari 100 orang itu, saya terima 20 orang. 10 orangnya saya gratiskan, kemudian saya carikan beasiswanya 100%, kemudian 10 orangnya berbayar. Tapi ini agak unik nih Pak Ustadz. Pak Ustadz kan baru mendirikan pesantren itu dimulai dari ibarat gubuk kecil ya, bahkan renovasinya saja dari uang pinjaman. Sementara di sisi lainnya Pak Ustadz belum memiliki jaringan yang luas ke seluruh Indonesia. Bagaimana itu para santri bisa mengetahui bahwa ada Pak Ustadz menerima pesantren? Bagaimana mereka bisa dapat informasi? Apa ada jalur-jalur khusus atau bagaimana yang Pak Ustadz lakukan? Ya, memang akses informasi internet dan lain sebagainya itu cukup menentukan. Yeah. Ya kan, kan kita bikin broadcast gitu, bikin pengumuman gitu kan. Kalau di sebuah pengumuman itu orang akan lihat siapa nih yang mau bikin pesantren. Nah, karena saya alhamdulillah punya pengalaman, punya ilmu di situ, kemudian alumni PTIK, kemudian bergabung juga dari Sivitas UI, mungkin itu yang membuat orang percaya. Oke. Itu Pak Irwan. Baik. Ini sangat luar biasa sekali nih, sahabat inspiratif, bahwa perjalanan yang luar biasa dari Ustadz ini mulai dari seorang anak kampung yang kemudian meneruskan belajar Al-Quran di daerah lain, kemudian masuk di ibu kota atau daerah dekat ibu kota, kemudian masuk sebagai guru atau dosen di universitas terbesar di Indonesia, universitas ternama di Indonesia. Kemudian hari ini telah mendirikan pondok pesantren yang sangat luar biasa, sesuai dengan namanya, sangat fantastis sekali. Seperti itu kira-kira Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan terus pondok pesantren ini menjadi lebih baik dan lebih banyak santrinya ke depan. Perlu diketahui oleh pemirsa sekalian,
Alhamdulillah dalam 5 tahun ini Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fantastis sudah ada 5 cabang. Sudah ada 5 cabang. Sudah ada 5 cabang. Saya di belakang UI itu di Kukusan, setelah berjalan ya 1 tahun, ada hamba Allah yang meminjamkan tanahnya. Mungkin lihat semangat saya, kemudian banyak santri yang daftar. Itu kalau dikalkulasikan, dijumlahkan, santri yang pernah belajar di Pondok Pesantren Fantastis itu ada sekitar 1.000 orang. Hingga hari ini? Hingga hari ini. Nah, artinya mereka kan ada yang program 3 bulan selesai, 6 bulan selesai, 1 tahun selesai gitu. Nah ini tapi agak menarik nih Pak Ustadz, saya potong. Dari 1.000 orang kan gitu. 1.000 orang. Tapi mulai dulu tadi ada yang meminjamkan lokasi atau tanah. Ya, tanah. Dipinjam atau diwakafkan? Kalau yang di belakang itu saya dipinjamkan selama 5 tahun. Nah, ini mungkin tahun terakhir nih ya, tahun terakhir. Kemudian saya bangun ya itu tanah kosong. Kemudian saya bangun 2 lantai. Jadi di sana sudah berlangsung berapa lama Pak Ustadz? Sudah 4 tahun setengah sekarang. 4 tahun setengah. Ya. Artinya selama 5 tahun itu telah menghasilkan 1.000 santri penghafal Al-Quran. Ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Ada yang hafal 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan ada lebih dari 200 orang yang selesai 30 juz. Nah, sepertinya ini perlu dikulik lebih dalam nih Pak Ustadz. Saya melihat waktu daripada mereka ini menghafal Al-Quran sepertinya begitu singkat. Tadi ada yang 3 bulan, ada 4 bulan, ada 5 bulan, bahkan ada yang setahun. Tentu ada metode khusus Pak Ustadz. Nah, metode ini sepertinya perlu kami tahu dan kawan-kawan ataupun sahabat inspirasi tahu metode apa sih sebenarnya sehingga banyak santri bahkan sampai 1.000 dalam waktu yang begitu singkat ini mampu menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, mohon Pak Ustadz sampaikan, siapa tahu nanti selanjutnya dari sini akan banyak menarik para pesantren baik dari daerah kampung kita sendiri maupun dari seluruh Indonesia. Kira-kira bagaimana, metode apa yang Bapak Ustadz lakukan sehingga begitu cepat para santri menghafal Al-Quran? Ya, saya ini orangnya penasaran. Dulu ada teman saya namanya Kiai Dede. Beliau menghafal Al-Quran 2 bulan 30 juz. Nah, dari pengalaman orang lain itulah kemudian saya mencoba gitu kan. Kok bisa ya dia menghafal Al-Quran dengan cepat? Akhirnya saya buka program yang 3 bulan. Ya, 3 bulan sampai 6 bulan. Alhamdulillah itu dari 20 orang yang saya ceritakan tadi, itu semuanya selesai 30 juz. Masya Allah. Ada yang selesai 3 bulan, ada yang selesai 2 bulan setengah, ya kemudian ada yang selesai sampai 6 bulan. Saya penasaran lagi, pernah bikin program itu 40 hari. Ya, menghafal Al-Quran 30 juz. Ada juga yang selesai. Ya, jadi seperti itu. Jadi awalnya mencoba aja gitu. Kok bisa ya orang lain menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan waktu cepat? Ternyata ya rahasianya itu ada. Ada pada kalau ingin cepat selesai menghafal Al-Quran itu rahasianya cuma 2. Ya, minimal 2. Yang pertama itu waktu untuk menghafalnya harus dibanyakin ya tiap harinya. Ya, kemudian kalau bisa ada metode. Nah, ini metode ini apa? Kalau kita punya metode di PT Kim Fantastis itu ada, saya buat metode namanya metode fantastis. Metode ini diciptakan oleh saya sendiri yang ini. Ya, metode fantastis ya singkatan dari hafal Quran dengan tuntas dan praktis. Oh, jadi fantastis itu. Nah, nama fantastis sendiri, nama pondok fantastis sendiri itu saya ambil dari singkatan dari sifat Nabi sebetulnya. F-nya itu fatonah, A-nya amanah, T-nya tablik, S-nya sidik. Sehingga harapannya mudah-mudahan santri-santri yang kami didik di fantastis itu mereka menjadi penghafal Al-Quran yang memiliki sifat Nabi itu. Dan sekaligus fantastis kan, begitu kan? Mudah-mudahan insya Allah. Nah, mengenai santri, ini kan kalau kita tahu santri itu kan usianya muda. Dan ketika usia muda itulah menghafal Quran itu jauh lebih mudah. Nah, saya nih Pak Ustadz dan juga teman-teman, mungkin teman-teman sahabat inspirasi lainnya dan juga kru-kru kami ini tentu masih banyak kekurangan dalam menghafal Quran. Di samping usia kami yang sudah cukup fantastis juga, ya kan? Cukup ujul dari bilang, boleh bilang seperti itu ya. Apakah kami yang berusia seperti ini
masih bisa mengikuti ataupun menerapkan metode yang Pak Ustadz buat ini agar kami bisa lebih banyak menghafal Al-Quran? Ya, begini. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, ya, atau untuk dihafal, maka adakah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an? Nah, Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwasannya Al-Quran itu sangat mudah dihafal, dan bahkan Allah akan memberikan kemudahan terhadap siapapun yang mau menghafal Al-Quran. Maka adakah orang-orang yang mau menghafal Al-Quran? Sehingga usia itu tidak menjadi masalah, ya, asalkan tadi itu dia punya semangat untuk menghafal Al-Quran, keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran, kemudian dia mau menyisihkan sebagian waktunya untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ada metode khusus, ya, yang bisa dia lakukan untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak mengenal usia. Kita perhatikan para sahabat, ya kan, mulai dari para khalifah, ya, Abu Bakar, ya kan, kemudian Umar, Utsman, Ali, itu kan usia matang, kan? Usia matang, tapi mereka bisa menghafal Al-Quran. Dan itu sudah saya coba di PTK Fantastis. Belum lama ini saya buka program 40 hari menghafal Al-Quran 30 juz. Ada satu orang yang usianya 52 tahun, ya, dari Bandung, itu bisa menyelesaikan 30 juz dalam waktu 30 hari. Sebentar. Ini bicara menghafal, ya. Kalau sudah menghafal, tentu akan berkaitan dengan lancar atau tidaknya. Lancar atau tidaknya. Ya. Pengertian lancar itu kan mulai dari penyebutan huruf, kemudian tajwid dan lain sebagainya. Itu apakah include atau termasuk dalam kemampuan menghafal itu sendiri, atau ada bagaimana, Pak Ustadz? Ya, begini. Terkait masalah lancar atau tidaknya seseorang setelah dia menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, itu tergantung dari waktu yang dia gunakan untuk memurojaah hafalan. Tadi kalau ditanyakan apakah include, ya, dari segi bacaan, ya, makhrajul huruf, tajwid dan lain sebagainya, seharusnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya, ya, banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran yang memiliki latar belakang bacaan yang belum maksimal. Tapi nggak apa-apa, ya, selama orang tersebut, ya, masih terus untuk memperbaiki belajar bacaan Al-Qurannya, masih ingin terus belajar tajwid Al-Quran, tahsinul Quran, tidak ada salahnya, ya, sambil menghafal Al-Quran. Belajar terus sambil menghafal Al-Quran. Tapi syaratnya begini, ketika dia mau menghafalkan satu halaman Al-Quran atau satu surat Al-Quran, ya, disyaratkan terlebih dahulu, ya, satu halaman tersebut disetorkan dulu, ditashih dulu, ya, kepada gurunya, baru setelah itu dihafalkan. Jadi seperti itu. Artinya secara usia tidak masalah, ya? Tidak masalah. Nah, tapi mohon maaf nih Pak Ustadz, kalau mendengar dari pemaparan Pak Ustadz tadi, saya jadi termotivasi juga ingin mondok. Amin. Pak Ustadz, ya. Amin. Kira-kira murid seperti saya bisa diterima kan nih Pak Ustadz? Diterima banget. Diterima, ya. Asalkan benar-benar mau meninggalkan sebagian besar kegiatannya. Tapi insya Allah bisa kok. Kalau seandainya kita punya azam yang kuat, ya, tinggal kita targetan saja. Misalnya kita ingin menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 tahun. Ya, berapa yang harus kita hafal? Ya, mungkin satu halaman dulu lah sehari. Satu halaman itu, ya, tinggal kita bagi-bagi saja, ya, dalam waktu 24 jam itu, di satu halaman kita bagi, ya, berapa ayat itu satu halaman, atau berapa baris, seperti itu. Jadi di saat tadi nanti tidak hanya diajarkan cara menghafal atau menghafal, tapi juga bagaimana mengucap huruf-huruf hijaiyah itu secara benar dan baik, begitu kira-kira Ustaz? Ya. Jadi PTK Fantastis ini saat ini terus terang kami juga membuka kesempatan bagi calon santri yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Ini 2 tahun belakangan ini. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena banyak sekali orang tua
yang memiliki anak belum bisa baca Al-Quran, ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran. Jadi kalau kesempatan ini tidak kami buka, kasihan mereka gitu. Dan anak-anak yang yang punya latar belakang belum bisa baca Al-Quran itu, kalau sudah masuk pesantren dalam waktu yang sangat singkat, cepat masuk, ya cepat bisa baca Al-Quran. Karena apa? Karena Quran time mereka itu kan sangat sering. Ya berbeda dengan TPA di luar. Paling sehari ya mereka kebagian membaca Al-Quran hanya 5 menit ya per anak. Tapi kalau di pesantren ya bisa 4 kali, bisa 5 kali yang mereka untuk membaca Al-Quran di depan gurunya. Baik, Sobat Inspirasi, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz telah mengelola atau mendirikan serta membina, mengasuh pondok pesantren fantastis ini lebih kurang 5 tahun ya di daerah Depok. Kira-kira apa kendala yang paling sulit yang mungkin pernah dirasakan oleh Pak Ustadz sendiri dalam pengembangan pondok pesantren ini? Atau barangkali di tengah kesulitan itu, apakah Ustadz masih berharap mungkin entah itu bantuan dari negara atau mungkin dari para donatur di luar daripada negara itu sendiri atau dari masyarakat umumnya gitu. Kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama kaitan dengan apa kesulitannya? Ya memang kesulitan yang paling besar dalam mendirikan lembaga pendidikan keagamaan itu, yang paling besar itu adalah dari segi dana ya. Jadi memang saya benar-benar merasakan ya betapa sulitnya ya mencari dana untuk pembangunan pesantren, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Tapi kami terus berikhtiar gitu kan. Terus berikhtiar mengetuk pintu-pintu hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para muhsinin, para dermawan, dan alhamdulillah ya sampai saat ini ya masih terus berlanjut ya pembangunannya. Sekarang saya sedang membangun ya di Bima. Nah, alhamdulillah banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikut membantu pembangunan ini. Saya awalnya itu merasa sendiri ya dalam perjuangan ini, tapi setelah banyak amanah, banyak kepercayaan yang diberikan sama hamba-hamba Allah, kemudian saya akhirnya merasa ada kebersamaan gitu. Ya, sehingga saya sampai mengatakan saya hanya punya ilmu, saya hanya punya pengalaman, saya hanya punya semangat ya, tapi di luar sana banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya harta ya untuk turut andil dalam pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran fantastis ini. Dan saya itu jujur, saya itu belum pernah mengambil jalan pintas, dalam artian saya pinjam di bank kan untuk pembangunan pesantren, alhamdulillah saya enggak. Nah, kemudian pembebasan lahan, alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang baik ya, mereka jual tanahnya, kemudian nanti saya beli dalam bentuk wakaf tunai. Walaupun sampai sekarang itu masih banyak utang saya itu, tapi utangnya saya cicil ke orang yang punya tanah tersebut. Ya, kalau dipikirin ya pusing juga, hampir 1 miliar. Bang, ini bukannya ini ya, ini. Tapi supaya pemirsa itu mengetahui ini loh perjuangan kami ini dalam dakwah Al-Quran. Jadi bisa dikatakan kami ini harus berani menanggalkan sifat malu kami untuk terus meminta. Tapi jujur saya itu kalau meminta kebutuhan pesantren itu tidak terus menerus. Jadi kalau ada kebutuhan pembangunan baru saya ya bikin. Saya bisa dikatakan belum pernah membuat proposal, Bang Irfan, sama sekali belum pernah membuat proposal.
Saya bikin spontanitas saja berarti ya. spontanitas saja, kalau ada kebutuhan saya bikin tulisan di via WA, kemudian saya share ke grup atau saya share langsung ke orang-orang yang memang mendukung saya dari awal. Hanya modal kepercayaan, saya yakin saya amanah gitu kan. Iya. Karena semua amanah itu akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz. Memang ya, suka duka bikin penulisan itu seperti itu. Saya kembali ingin mengatakan harus berani menanggalkan rasa malunya dengan sebuah keyakinan. Ada ayat mengatakan khudz min amwalihim. Ada perintah Allah memang. Ambillah dari harta mereka itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambil dari harta mereka itu sebagai sedekah, yang mana sedekah itu akan dapat membersihkan hati mereka, membersihkan harta mereka, ya. Kemudian doakanlah orang-orang yang berinfak tersebut, karena doa-doa kamu itu ya akan menenangkan hati mereka. Jadi setiap orang yang menyumbang ke kami itu ya kami doakan. Nah, itulah rahasianya. Kalau kita mendoakan, mereka akan tenang hati mereka, dan insya Allah tenang juga akan terus menyumbang ke kami. Ini menurut yang saya rasakan gitu. Baik Pak Ustadz, terkait tadi yang saya tangkap, tentunya ini pendirian ataupun pengembangan daripada pesantren ini sendiri masih memerlukan cukup banyak dana yang dibutuhkan untuk pengembangannya ya. Dan tentunya ini membutuhkan banyak uluran tangan dari para donatur. Nah, saya ingin bertanya, tentunya ini kan menyangkut tadi yang Bapak Ustadz bilang bahwa ini menyangkut kepercayaan orang dari luar sana, kepercayaan orang-orang alim yang ingin menginfakkan sedekah atau menginfakkan hartanya kan gitu Pak Ustadz. Tentu mereka butuh kepastian. Dalam hal ini pondok pesantren Fantastis sendiri sudah memiliki legalitas atau belum? Nah, ini penting. Kalau memang belum, biar kita sampaikan juga, biar kita sama-sama kita bangun, kita dirikan, kita buat legalitasnya. Nah, mohon Pak Ustadz utarakan hal ini, kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Ya, memang legalitas itu, kita kan berada di negara hukum ya. Legalitas itu yang utama menurut saya. Makanya sejak awal saya langsung bikin yayasan. Nah, saya sendiri di yayasan itu ya namanya Yayasan Quran Fantastis. Saya sebagai pendiri dan juga ketua yayasan di Yayasan Quran Fantastis. Seperti itu. Artinya secara legalitas pondok pesantren atau pesantren Fantastis ini sudah terpenuhi Pak Ustadz ya? Sudah terpenuhi. Kami juga sudah dapat izin dari Kemenak. Kemudian kami juga sudah 3 tahun punya SMP, dan insya Allah tahun ini juga saya ingin buka sanawiyah di Bima, insya Allah. Di Bima itu udah ada 200 orang santrinya, tapi masih pulang pergi. Baik, sobat inspiratif, terkait dengan pesantren Fantastis, berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh pengasuhnya sendiri dan juga pendiri daripada pondok pesantren tersebut, masih banyak tentunya yang dibutuhkan biaya untuk pengembangannya. Nah, tentunya saya sebagai host di sini ingin mengajak saudara-saudaraku semuanya untuk sama-sama menitipkan sebagian harta kita, menitipkan sebagian kekayaan kita untuk disumbangkan melalui pengembangan pondok pesantren Fantastis milik daripada Yayasan Pondok Pesantren Quran Fantastis. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu pengembangan daripada pondok pesantren ini, tidak usah ragu, karena memang tadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa pondok pesantren ini telah memiliki legalitas kenegaraan, legalitas yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama maupun dari Departemen Pendidikan tentunya Pak Ustadz ya, seperti itu. Hukum dan HAM. Ya, jadi teman-teman, sobat inspiratif, bagi kalian yang ingin menyumbang ataupun menitipkan sebagian hartanya, boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Bisa melalui WhatsApp, SMS, atau juga melalui email yang ada di bawah. Ya. Dan selanjutnya, bagi
sobat inspiratif yang ingin menitipkan atau mendidik anak-anaknya dalam pengembangan dan belajar Al-Quran, silakan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Di sini juga ada tertera nomor email dan juga nomor kontak daripada Pondok Pesantren Fantastis. Demikian kulikan kami kali ini dari seorang sosok inspiratif, Bapak Ahmad Yasin, yang telah kita kulik dari segi pribadi, perjalanan karir hingga perjalanan dakwah beliau dalam mengembangkan Islam, menyebarkan Islam melalui peningkatan dan pengembangan ilmu Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Fantastis. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam diskusi kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat maupun menjadi inspiratif bagi kita semua. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala.